Selengkapnya terkait tumpukan sampah di Bekasi sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana. Selamat sore Pak Yayan. Ya, selamat sore Mbak. Baik, Pak Yayan, berdasarkan informasi sampah ini sudah menumpuk selama 5 tahun. Mengapa baru sekarang ada pembersihan? Gini, sebenarnya bukan 5 tahun ya. Sejak kita dulu ada pemisahan daerah antara Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi, sampah di lokasi itu sudah ada gitu. Itu dari sejak 97 aja kita berpisah dengan kabupaten, sampah di situ, lokasi itu sudah dijadikan tempat pembuangan sampah. Nah, cuman memang kita kesulitan untuk menertibkan di sana, kesulitan untuk mengangkat sampah-sampah tersebut karena memang lokasinya di dalam, kendaraan susah masuk ya, kendaraan susah masuk, alat berat juga susah masuk. Nah, itu yang menjadi kendalanya gitu, Mbak. Bukan 5 tahun terakhir, bukan, itu udah lama ya. Dari tahun 97 udah ada di situ. Nah, ini sudah ada, artinya apakah memang ini sudah menjadi tempat untuk pengumpulan sampah dari beberapa wilayah seperti itu, Pak? Itu kan gini, kita sebenarnya tidak merekomendasikan pembuangan sampah di lokasi tersebut karena itu kan lahan-lahan milik swasta. Bahkan kondisinya saat ini di lahan tersebut itu lahannya masih dalam status pengawasan Kementerian Keuangan. Dulu ada masalah mungkin ya terkait dengan permasalahan keuangan atau apa, makanya itu ditarik menjadi lahan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita ngelihat kondisi di situ, kita sudah mengadakan pengangkatan, pengakukan penertiban di situ, cuman ya masyarakat selalu buang ke situ gitu loh. Nah, kita memang kesulitan di sana, lahan ke situ kan berada di tengah-tengah tuh. Kemudian akses masuk itu juga susah. Nah, itu yang menyebabkan kita kesulitan untuk mengangkut sampah di lokasi tersebut gitu loh. Baik, selain kemudian akses jalan yang sulit, kendala apa lagi yang dihadapi selama ini sehingga pembersihan baru dilakukan sekarang, Pak Yayan? Apakah ada kendala izin atau wewenang dari lahan tersebut dan sebagainya? Ya, kita pada tahun 2018 bulan Oktober ya, kita sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan meminta tentang penertiban lokasi tersebut karena masih di bawah penguasaan itu. Cuman sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjutnya kembali gitu loh. Nah, kami sekarang yang bisa dilakukan adalah oke lah, kita akan mengangkut sampah-sampah tersebut, akan memindahkan sampah-sampah tersebut. Nah, cuman karena memang sekarang alat berat susah masuk, truk juga susah masuk, akhirnya kita masih dilaksanakan secara manual. Nah, kita rencana akan mengirimkan surat kembali ke Kementerian Keuangan meminta bantuan. Ya, lebih bagus lagi lokasi tersebut ditutup, dipagar mungkin secara permanen oleh pemilik lahan tersebut. Itu yang akan nanti masyarakat juga tidak akan membuang sampah lagi ke sana gitu loh. Itu mungkin yang lebih bisa dilakukan untuk penutupan secara total gitu loh. Lalu targetnya berapa lama ini nanti, Pak, mengangkut sampah sebanyak ini dan diangkut kemana sampah-sampah ini? Ya, kita kan udah mulai pembersihan nih meskipun secara manual ya. Itu diperkirakan oleh kami itu untuk bisa diangkut ke TPA Sumur Batu ya, milik pemerintah Kota Bekasi, itu memerlukan sekitar 1.000 rit truk angkutan sampah besar ya. Berarti itu kan memakan waktu yang sangat lama. Nah, karena keterbatasan tadi akhirnya kita secara manual pakai mobil kecil dulu. Setelah mobil kecil baru kita akan angkut ke TPA Sumur Batu. Akhirnya memang sampah itu akan kita angkut, akan kita tarik dan akan kita buang di tempat pemrosesan air kita di TPA Sumur Batu gitu loh. Selama proses pembersihan, bagaimana kemudian memastikan warga tidak membuang sampah ke lokasi yang sama supaya tidak berulang-ulang terus kemudian pembersihan harus dilakukan? Kita sudah memerintahkan ya, aparat kita yang ada di UPT di Bekasi Barat, kita sudah memerintahkan supaya lokasi tersebut dipiketin lah, dijagain gitu. Okay. Kita sudah berkoordinasi juga dengan camat, berkoordinasi dengan lurah, dengan Satpol PP di sana, supaya lokasi tersebut dijagain, jangan sampai warga membuang sampah lagi ke sana gitu. Karena kan gini, warga kita ini sulit juga, budaya masyarakat kita untuk buang sampah juga susah juga gitu loh. Nah, ini sampah sebanyak ini apakah memang benar dari warga yang tinggal di sekitar situ saja atau mungkin ada perusahaan yang membuang sampah limbahnya dibuat ke sini, Pak Yayan? Itu karena sudah lama ya di masyarakat sekitar situ. Cuman memang ada, setelah kita teliti ada orang-orang yang buang ke situ juga gitu. Jadi bukan hanya warga di situ, ada orang lain juga buang di situ juga. Memang ini yang perlu, saya juga sudah mengambil langkah-langkah, ini akan kita selesaikan secara menyeluruh
secara holistik supaya permasalahan ini selesai dan tuntas. Baik, terima kasih banyak Pak Yayan. Kami tunggu tentunya upaya pembersihan sampah di lokasi dan diharapkan tentunya masyarakat tidak kembali membuang sampah agar supaya pembersihan ini bisa dilakukan sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan.